Suatu skandal besar jika Zion belum diketahui asal-usulnya, lokasinya di mana, kemudian tanah Palestina itu diduduki, dianggap sebagai Zion, padahal itu Yerusalem itu. Yerusalem itu akan hancur, tapi Zion itu abadi, tempat Tuhan memerintah suatu bangsa kuat. Bangsa yang kuat itu dalam bahasa aslinya ya goyim ya, goyim dalam pengertian singular. Ya, goyim yang kuat. Goyim itu kan non-Yahudi. Di luar Yahudi itu goyim. Itulah Zion itu. Nah, non-Yahudi ini maksudnya kan matrilineal yang terputus. Jadi Yahudi itu harus matrilineal, tapi kalau udah tidak matrilineal ya jatuhnya ke anak Yakub ya. Anak Yakub bisa itu disebut goyim juga, itu udah terputus matrilinealnya. Nah, lokasi itu tempat di mana keturunan Nabi Yakub akan kembali bertemu. Tempatnya di mana? Nah, dalam Bible disebutkan ya, terjemahnya sih the land of Israel ya. Israel. Nah, the land-nya ini bukan Eretz tapi Adamat. Adamat ya. Tanah Israel. Nah, memang tanah itu, Adamat itu tanah. Cuman kan berkonotasi. Konotasinya apa? Adam. Dari kata Adam, dari kata Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu berasal dari Nusantara, ya Pulau Jawa gitu ya. Itulah yang matching kalau disebutkan Adamat itu ya tanah Jawa, Pulau Jawa. Terus kenapa disebut Israel? Ya karena Israel itu bukan milik komunitas Nabi Yakub, itu gelaran, suatu gelaran yang ya dari tanah Adamat dong gitu harusnya. Israel itu kan secara bahasa suatu bangsa yang Tuhan bekerja sama dengannya, berjuang dengan bangsa itu. Itu Israel yang asli, terus diberikan gelar itu kepada Nabi Yakub. Jadi Israel itu milik kita sebenarnya itu. Dan dari bahasa Arab juga Isra itu kan perjalanan malam hari, perjalanan rahasia, perjalanan yang senyap. Ya kalau ke Tuhan, Nabi Muhammad tuh melakukan perjalanan yang rahasia, senyap, tidak dilihat banyak orang gitu kan. Itu kalau di Jawa kan ada istilah jumeneng ya. Raja Jawa itu jumeneng. Jumeneng ya meneng, diem. Berjuang tapi diem. Nggak ngebacot. Itu disinyalir Israel itu berasal dari ya jumeneng itu, bangsa jumeneng tapi berjuang gitu ya. Bangsa pejuang. Allah berjuang bersama bangsa itu secara jumeneng, secara senyap tanpa banyak bacot gitu ya. Tanpa banyak bacot gitu. Dan SR Israel kan katanya kata yang terdiri dari S, R, dan L ya. Kalau L itu kan Tuhan ya. SR itu kalau di sini kan jadi Sri ya.
Sri, Sari, Inti, ya, Saripati, Dewi Sri itu kan juga SR ya. Kalau di luar itu Sir, itu dari kata SR juga itu. Satu rangkaian makna yang berasal dari kata SR, Sir gitu kan. Gelar bangsawan Inggris itu kan Sir. Terus di Rusia Tsar ya, raja Rusia itu Tsar, kaisar Rusia itu Tsar. Jadi kalau di sini Sri ya, Sri Kresna, Sri apa gitu, Sri Baginda. Nah maksudnya Sri ini kan disimbolkan dengan Dewi Sri. Dewi Sri itu ya perempuan ya. Adamat itu kan kalau di bahasa Arab Adam tambah at, Adamah atau Adamat itu kan Adam perempuan gitu. Ya Hawa, Siti Hawa. Kalau di sini disebut tanahnya Ibu Pertiwi, ya Ibu Pertiwinya itu ya Siti Hawa, Ibunda Siti Hawa itu. Jadi kenapa ada matrilineal? Untuk suatu kesahihan seorang nabi harus lewat matrilineal Siti Hawa ya. Bukan matrilineal yang di Timur Tengah itu. Tapi selama jalurnya masih matrilineal Siti Hawa yang istilahnya apa ya, sarinya gitu ya. Ibarat keturunan Nabi Muhammad itu banyak ya, tapi sarinya ya ada di 12 imam gitu kan. Intisari yang mencerminkan Nabi Muhammad, keunggulannya, kecerdasannya dan lain sebagainya ya. Nah, intisari dari keturunan Hawa inilah yang menjadi justifikasi seorang nabi. Jadi seorang nabi harus lahir dari seorang wanita keturunan Hawa. Makanya Israel itu menjalankan sistem matrilineal untuk identitas ya. Jadi kalau udah putus nasab walaupun masih keturunan Nabi Yakub, ya itu bisa terputus itu kalau nggak ada ibu dari Yahudi yang apa, ibunya Yahudi, maksudnya Yahudi seakar-akar Yahudi adalah apa? Ya keturunan Siti Hawa, Israel gitu kan, yang disimbolkan dengan Dewi Sri gitu kan. Disinyalir Dewi Sri itu ya Siti Hawa juga ya. Siti Hawa, keturunan Siti Hawa yang masih murni itu ya ada di suku Baduy itu. Golongan bangsawan putrinya ya, princess dari Baduy itu ya keturunan Siti Hawa yang masih murni. Mereka nggak nikah keluar itu, nikah ke dalam. Kalau ada yang nikah keluar ya pindah tempat keluar. Jadi Israel itu ya disimbolkan dengan Dewi Sri, dengan Siti Hawa. Jadi kalau disebutkan Adamah itu ya tanahnya Adam, tanahnya Hawa lah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan matrilineal ya itu yang menjadi syahnya kenabian itu Nabi Muhammad itu. Kalau ditelusuri juga gue banget berkesimpulannya dari suku Baduy itu, dari pengistilahan yang ada ya. Yahudi ya itu suku Baduy itu ya, akar asli seasli-aslinya suku Baduy ya. Baduy yang di luar negeri kan banyak itu, seasli-aslinya ya di bumi Baduy itu, di Kanekes ya. Jadi baik Israel itu maupun Zion ya milik Nusantara. Israel itu gelaran yang untuk Nabi Yakub
Nah, asalnya dari mana? Ya dari bumi Dewi Sri, dari buminya Siti Hawa. Jadi Siti Hawa ini power ya. Jadi power itu bukan laki-laki, perempuan justru yang punya power gitu kan. Jadi kenapa nggak bisa dikalahkan? Karena mempunyai kekuatan yang besar ya. Kalau jadi Tuhan itu melindungi, mengasihi perempuan sebagai makhluk yang kelihatannya lemah ya, tapi maka diberi kekuatan itu. Jadi power terletak pada perempuan. Jadi kalau ada suami takut istri karena emang istrinya tuh powernya di situ. Cuman jangan sampai ini ya disetir gitu ya. Artinya istri juga harus santuy gitu ya. Kalau suaminya seorang presiden atau gimana gitu ya, santuy aja istrinya, seperlunya aja kalau mau menunjukkan kekuatannya gitu kan. Apakah mereka Israel itu, kaum Yahudi itu tidak tahu bahwa Zion itu berbeda dengan Yerusalem? Ya mereka terlalu pintar untuk sebodoh itu. Ya tahu lah. Itu kan logika anak SD itu. Kalau ada dua, yang satu itu tidak abadi atau hancur, terus yang satu lagi abadi, itu dua-duanya sama apa beda? Ya beda. Zion beda dengan Yerusalem. Tapi kenapa selama ini orang mempersamakan Zion dengan Yerusalem? Ya karena cuma modal denger, nggak riset. Kalau riset kan ketahuan itu bedanya Zion dengan Yerusalem. Yaitu rahasia suku ini paling ini. Mereka tahu cuman nggak diungkap. Namanya suku kan punya rahasia. Ya, makanya presiden-presiden Israel itu selalu itu menghibah-hibah ke Indonesia dari zaman Soekarno sampai sekarang ya. Menghibah-hibah melulu. Minta hubungan diplomatik lah. Ya kita kan bingung ini, kasihan Palestinanya ini. Jadi sampai sekarang belum dikabulkan. Kecuali udah beres itu urusan Israel Palestina, ya bisa lah. Tapi gimana nih? Kenapa Israel nggak nyerang Indonesia ketika mereka tahu bahwa Zion itu ada di Indonesia? Ya itu emang secara tradisi mereka itu hormat dengan Nusantara gitu kan. Walaupun nggak ada jaminan ya. Kalau ternyata mereka nyerang Indonesia ya kalau udah ditakdirkan begitu ya apa boleh buat. Gimana lagi kan. Makanya ente udah siap belum kalau Israel itu nyerang Indonesia? Nggak bisa kita andalkan, kita dulu pakar soal mengalahkan superpower dunia. Kita punya pengalaman, bahkan Afghanistan yang kaum yang tak terkalahkan itu belajar dari kita soal gerilya itu, termasuk Vietnam. Itu superpower ditendang oleh murid-murid kita. Gimana kita dong? Kita ini gurunya loh, nggak boleh gitu. Yang bikin hebat tuh bukan karena apa-apa, tapi karena ada ridho Allah aja, itu jadi hebat. Kalau ridho Allah dicabut ya lawan negara kelurahan Belanda itu juga telap, itu memalukan ya. Ya ridho Allah itu yang penting itu, bukannya karena kita ini Nusantara. Nggak ada artinya kalau bikin hal-hal yang buruk gitu kan. Terus gimana? Apa skenarionya kalau mereka tidak nyerang kita nyerang ke sono, nyerang ke Israel? Mumpung loh, orang Israel itu tentaranya yang gagah perkasa, kalau diperlihatkan video TNI, mereka langsung pucat. Nggak tahan untuk nonton gitu.
itu indikasi mereka itu bisa kita kalahkan di atas kertas ya. Tapi skenarionya apakah kita ngebom mereka, merudal mereka gitu. Ya kalau nggak salah itu serangan dari timur ya. Itu tanpa pelor ya, tanpa mengeluarkan satu pelor pun atau darah setetes pun. Jadi mereka itu kalah tanpa ada peperangan. Kalahnya bisa begitu kenapa ya? Bisa karena mereka grogi atau gemeter, bisa juga karena mereka diserang oleh nasihat gitu ya, oleh pemahaman, sehingga mereka terima itu. Yang mana yang betul ya kita lihat aja. Dan itu semua juga opsi-opsi yang mungkin di masa depan ya. Ya nggak tahu lah kayak gimana yang akan terjadi. Yang penting try this at home.